Mendengar hal itu, Go Jihon dalam hati bergumam, sudah kuduga, sepertinya memang ada sesuatu yang terjadi di sini. Sementara di sisi lain, Jin Huan yang menghampiri anak tersebut berkata, kau begitu ceroboh, lain kali berhati-hatilah supaya tidak terluka. Anak itu menanggapi, maafkan aku, karena aku sudah menumpahkan semua jusnya. Kemudian, melihat pakaian Go Jihon yang menjadi kotor, Jin Huan pun langsung menghampirinya dan berkata, maafkan aku, Anda tidak apa-apa kan? Baju Anda juga kotor, aku akan segera mencucinya. Go Johun, dengan gesturnya menanggapi, tidak. Lagi pula, anak-anak memang energik, dan aku menyukainya. Dalam gumamannya dia melanjutkan, kenapa ini? Apa karena aku yang terlalu sensitif? Cerita kemudian berlanjut di dalam ruangan. Di sana, Jin Huan yang menyajikan segelas kopi berkata, selamat datang di Aryuwon, anak-anak di sini begitu polos kan? Go Jihon tertawa kecil, hahaha, yah, senang rasanya melihat anak-anak yang aktif. Jin Huan tersenyum tipis, ya ampun, itu sungguh melegakan sekali. Dia melanjutkan, oh ya, namaku Jin Huan, dan aku Direktur Aryuwon. Selain itu, apa alasan Anda berkunjung kemari? Go Jihon, dalam hati bergumam, meskipun dia terlihat ramah, tapi aku harus tetap waspada, jangan sampai tertipu oleh penampilannya. Lanjut Go Jihon menjawab, aku datang kemari karena ingin memberikan sumbangan. Jin Huan menanggapi, ya ampun. Jika Anda datang kemari karena alasan itu, Anda sudah datang ke tempat yang tepat, bahkan anak-anak juga pasti akan menyukainya. Selain itu, di Aryuwon, kami menghargai kehidupan setiap anak. Jin Huan kemudian menunjukkan data dari setiap anak yang ada di sana. Melihat hal itu, Go Jihon dalam hati bergumam, apa ini? Ini kan informasi pribadi anak itu, bukankah ini agak terlalu mendetail? Jin Huan lalu bertanya, apakah Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut? Go Jihon menjawab, yah, kalau begitu, aku ingin melihat-lihat beberapa fasilitas penunjang di sini, apa itu tidak masalah? Jin Huan merespon, tentu tidak masalah, kalau begitu, mari ikuti aku. Beberapa saat kemudian, Jin Huan yang mendampingi Go Jihon berkeliling berkata, sekarang, di sini tempat semua fasilitas yang ada di Aryuwon, jadi, bagaimana kalau Anda lihat-lihat sekeliling? Go Jihon, dalam hati bergumam, secara keseluruhan, pengelolaannya lebih baik dari yang diharapkan. Meskipun aku masih ragu, tapi fasilitasnya sangat bersih dan terawat. Oleh sebab itu, sulit untuk mengira sebagai fasilitas yang terlibat dalam kejahatan. Tapi, inilah fasilitas yang disumbangkan Wang Onggu, seorang ningrat yang mengirim semua keluarganya ke luar negeri dan memberikan sumbangan. Tapi meskipun begitu, aku yakin, tidak mungkin ini hanya sekedar fasilitas biasa, dan karena itulah, aku perlu mencari petunjuk lebih lanjut. Setidaknya aku hanya perlu menemukan satu petunjuk saja. Cerita berlanjut, seorang anak yang datang menghampiri Jin Huan berkata, Bu Guru, coba lihat ini, aku sama sekali tidak mendapatkan sosisnya. Mendengar hal itu, Jin Huan pun menatap ke arah Go Jihon. Menyadari hal tersebut, Go Jihon lantas berkata, aku tidak masalah, sebaiknya Anda urus saja dulu mereka. Selagi Anda mengurusnya, aku akan memperhatikan anak-anak. Jin Huan menanggapi, baiklah, terima kasih, kalau begitu aku akan kembali sebentar lagi. Kemudian, selagi Jin Huan mengurusi anak-anak, Go Jihon pun memanfaatkan hal itu untuk memeriksa area sekitar. Ia pun penasaran, apakah ada guru lain selain Jin Huan di tempat tersebut. Namun, tak lama kemudian, Go Jihon yang bertemu dengan seorang pemuda bertanya, hei, apa kamu Choi Sang Beom? Pemuda itu menatap heran, ya, itu benar, aku Choi Sang Beom, lalu Anda siapa? Go Jihon, dalam hati bergumam, aku memang sudah menduganya, tapi, aku masih tidak bisa mengenalinya. Go Jihon melanjutkan, Cho Sang Beom, anggota keluargaku yang paling muda sewaktu aku di dalam penjara. Dia pria dengan kepribadian keren, yang mudah akur tanpa ada masalah, bahkan, dia juga pandai berbicara, jadi semua orang sangat menyukainya. Namun selama hidupnya, dia mencari nafkah dengan cara menipu orang yang tidak bersalah dengan kata-katanya. Jadi sebenarnya, dia itu adalah orang jahat. Sebab kejahatan dalam bentuk apapun tidak bisa ditoleransi. Akan tetapi, jika kelak saatnya tiba, saat dia mendapatkan kesempatan lain sepertiku, aku yakin dia akan menyadari kesalahannya. Namun, seorang wanita yang tiba-tiba datang berkata, Sang Beom, apa kamu kenal orang itu? Choi Sang Beom, sejenak berpikir sebelum menjawab, Ji Hye, soal itu ya, akan tetapi, Go Jihon yang langsung menyela berkata, kamu menunggunya ya? Aku Jihon, kakaknya Sang Beom. Mendengar hal itu, Ji Hye sedikit menunduk, lalu berkata,
Halo, namaku Gong Ji Hye. Go Ji-hon tersenyum tipis. Ah, jadi namamu Ji Hye ya? Sepertinya kau pacarnya Sang Beom ya? Sang Beom mengernyit. Ah, tidak, bukan begitu, Go Ji-hon, dalam hati bergumam. Wah, lihat bocah ini. Padahal, setahuku dia bukan tipe orang yang mau melakukan pekerjaan sukarela di tempat seperti ini kan. Go Ji-hon kemudian mengeluarkan beberapa lembar uang, lalu berkata, ah, maaf, sepertinya aku sudah salah paham. Selain itu, aku kasihan sama adikku, jadi aku mau memberikan uang jajan untukmu. Namun, kakakmu ini tidak bisa memberimu uang banyak, tapi ambillah ini. Seketika mata Sang Beom terbelalak, dikala melihat uang yang Go Ji-hon berikan begitu saja. Go Ji-hon kemudian mengedipkan sebelah matanya, yang menunjukkan itu seolah sebuah kode. Dia lalu berkata lagi, ngomong-ngomong sudah lama sekali sejak kita bersatu lagi ya, jadi, haruskah kita berjalan-jalan sebentar? Beberapa saat kemudian, mereka pun melanjutkan perbincangan di luar ruangan. Di sana, Sang Beom yang tampak penasaran dengan sosok Go Ji-hon bertanya, maaf tuan, tapi siapa kau sebenarnya? Santai Go Ji-hon menjawab, apa kamu tidak ingat, kalau aku ini berteman dengan Sang Ho? Sang Beom terkejut, hah, Hyungsa Sang Ho? Apa kau berteman dengan kakakku? Kalau memang benar, bisakah kau menghubungi kakakku? Selain itu, di mana dia dan apa yang dia lakukan sekarang? Go Ji-hon menanggapi, maaf, tapi aku juga tidak bisa menghubunginya. Mendengar hal itu, Sang Beom tampak sangat kecewa. Ia merasa, harapan untuk bisa kembali bertemu dengan kakaknya seketika sirna. Kendati demikian, Go Ji-hon dalam hati bergumam, apa aku berbohong tanpa alasan? Tapi alasanku mengatakan ini, karena aku ingat bagaimana kakakmu, karena dialah yang membesarkanku, sekaligus menggantikan orang tuaku yang hilang setelah dia wajib militer. Lanjut Go Ji-hon berkata, ngomong-ngomong, apa yang sebenarnya kau lakukan di sini? Karena jujur saja, aku tidak berpikir kau di sini hanya untuk menjadi pelayan. Sang Beom menanggapi, ah, ini kerja sukarelawan tahu. Tidak bisakah kau mengetahuinya hanya dengan melihatnya? Go Ji-hon tertawa kecil, oh, aku bisa melihatnya dengan jelas, kau melakukan ini supaya bisa PDKT dengannya kan? Lagi pula, dia punya wajah yang cantik, kepribadian yang baik, dan sepertinya dia pandai belajar. Dengan nada sedikit menghoda Go Ji-hon melanjutkan, ya ampun, Sang Beom kami memang payah kalau soal begituan. Mendengar hal itu, seketika wajah Sang Beom pun berubah jadi kemerahan, matanya terbelalak, mulutnya terperangah, seakan tidak bisa menahan ekspresi rasa malunya. Kendati demikian, dengan nada sedikit bergetar Sang Beom berkata, benar, aku mungkin benci mengakuinya, tapi itu memang benar. Lagi pula, kalau terus seperti ini, aku tidak akan ada kemajuan. Selain itu, aku tahu caranya membuat kata-kata puitis, dan mengendalikan orang semacam membaca pikiran seperti saudaraku. Go Ji-hon menimpali, tapi aku penasaran, apa hal semacam itu akan berhasil? Dalam gumamannya Go Ji-hon melanjutkan, aku mengerti, jadi kau terjerumus ke jalur penipuan seperti ini. Namun meski begitu, dalam hidup ini, akulah yang membuka jalan bagi orang ini, tapi ya, sebenarnya itu berjalan dengan baik. Setidaknya jika dia bersamaku, dia tidak akan menjadi seorang penipu. Lanjut Go Ji-hon bertanya, tolong beritahu aku. Sudah berapa lama kau dan Ji Hye bertugas di sini? Sang Beom menjawab, aku sudah di sini sekitar 2 minggu, dan menurutku, Ji Hye sudah di sini sekitar 1 bulan. Mendengar hal itu, Go Ji-hon, dalam batinnya bergumam, oke, sepertinya aku sudah cukup memahami informasinya. Go Ji-hon kemudian berkata, baiklah, setelah kau selesai, cepatlah hubungi aku, dan kalau kau membantuku, aku akan mendengarkan permintaanmu atau semacamnya. Jadi sekarang, aku akan menunggu di luar. Namun, Jin Huan yang tiba-tiba datang berkata, tunggu sebentar. Maaf Anda menunggu lama ya. Dan sekarang apa Anda sudah mau pergi? Go Ji-hon sedikit terkejut, ah, tidak juga, aku sedang melihat-lihat saja. Jin Huan menanggapi, oh, begitu ya. Tapi tetap saja, aku merasa tidak enak karena membuat Anda menunggu, tapi memang saat aku sedang sibuk, aku sering melakukan kesalahan seperti itu. Sementara di sisi lain, ekspresi ketegangan pun terlihat jelas di raut wajah Sang Beom. Dia khawatir, jika Jin Huan telah mendengar percakapan mereka sebelumnya. Kendati demikian, Go Ji-hon yang ingin mencairkan suasana berkata, itu tidak masalah, karena aku akan tetap berdonasi, tapi pertama-tama, belilah sesuatu yang besar. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Go Ji-hon pun mengajak Sang Beom dan Ji Hye ke sebuah rumah makan. Di sana, 2 porsi tteokbokki hangat sudah dihidangkan di atas meja. Namun, melihat Ji Hye yang hanya terdiam, Go Ji-hon dengan penuh penasaran bertanya, Ho, apa Ji Hye tidak terlalu suka tteokbokki?
Sang Beom menjawab, itu tidak mungkin, Ji Hye kamu suka tteokbokki kan? Jado cepatlah makan, Ji Hye menimpali, bukankah tidak baik menerima sesuatu dari seseorang yang tidak kamu kenal, terlebih lagi, dia tiba-tiba muncul lalu memberimu uang saku, dan sekarang ia juga mentraktirmu makan, bukankah itu aneh? Ji Hye melanjutkan dengan nada tajam, orang ini, dia sangat mencurigakan, akal sehat memberitahuku, bagaimana bisa orang sepertimu menyumbangkan uang sebanyak itu, apa Anda berasal dari keluarga kaya? Jadi paman, apa yang sebenarnya kau inginkan? Sang Beom menyela, oh, Ji Hye, tapi itu tidak mungkin benar, sementara di sisi lain, Go Ji-hon, dalam hati bergumam, wah, coba lihat bocah ini. Dia ternyata lebih pintar dari yang kukira, lanjut Go Ji-hon berkata, oh ya, kakakmu ini beneran kaya loh, dan aku ini seorang polisi, jadi mohon kerjasamanya ya. Tentu saja, mendengar hal itu mereka pun dibuat terkejut, sementara itu, Sang Beom yang tampak kebingungan berkata, ternyata ada seorang polisi di antara teman kakakku ya, tapi kenapa polisi sampai datang ke Aryuwon? Go Ji-hon menanggapi, ini cuma penyelidikan sederhana, jadi, katakan saja padaku hal aneh apa yang terlintas dalam pikiran kalian. Sang Beom menatap heran, tapi aku benar-benar tidak tahu apa-apa, aku hanya bermain dengan anak-anak, mengisi jam kerja sukarela, lalu makan makanan ringan, namun, Ji Hye yang mulai mengingat sesuatu berkata, tunggu sebentar. Sepertinya ada satu yang kutahu, Go Ji-hon bertanya, apa itu? Ji Hye melanjutkan, meskipun panti asuhan ini dikelola dengan sangat baik, tapi karena banyaknya anak-anak yang diadopsi, jadi sayangnya mereka harus dipisahkan, dan sejak minggu lalu, pengantarnya agak lambat, jadi, meski awalnya kami memesan dari tempat yang menyuplai bahan-bahan seperti biasa seminggu sekali, banyak sekali anak-anak di sini yang lauk pauknya tidak tercukupi sejak minggu ini. Mendengar hal itu, Go Ji-hon dalam hati bergumam, jadi begitu ya, mungkinkah itu sebabnya anak-anak yang waktu itu tidak mendapat lauk pauknya? Tapi tunggu, bukankah itu berarti, jumlah anak yang akan diadopsi sudah berkurang sejak minggu lalu? Entah secara kebetulan, jumlah adopsi di Aryuwon bertepatan dengan saat para geng Maepa tertangkap, mengingat geng Maepa dan Wang Onggu, Aryuwon disponsori oleh Wang Onggu, sepertinya aku mulia mencium sesuatu yang busuk. Go Ji-hon kemudian bertanya, lalu bagaimana suasana saat anak-anak itu diadopsi? Ji Hye menjawab, setahuku, biasanya banyak orang asing dari luar negeri yang datang mengunjungi kami. Sang Beom menambahkan, itu benar. Setelah mereka para orang tua memilih, kami selalu mengadakan pesta kecil-kecilan, dan direktur bahkan sampai menjemput mereka di bandara. Go Ji-hon, dalam batinnya bergumam, jadi begitu ya. Karena bukan di kapal, jadi fokusnya teralihkan karena organnya beredar di dalam negeri. Sepertinya mereka sudah dengan cermat membuat berbagai rutenya. Tapi tetap saja, itu tidak masuk akal, lagi pula, kalau penerbangan pasti ada catatan kedatangan dan keberangkatannya, atau mungkin salah satu caranya, setelah diekstraksi di dalam negeri, lalu dia pergi ke luar negeri. Jadi inti dari pertanyaannya, bukanlah kemana perginya organ-organ tersebut, tapi melainkan kemana organ tersebut diambil. Sang Beom tiba-tiba berkata, kalau dipikir-pikir, dia juga datang kemari kan? Ji Hye merespon, benar, menurutku Soyeon mungkin akan pergi kali ini. Mendengar percakapan mereka, Go Ji-hon dalam hati bergumam, mereka bilang Soyeon. Jika itu memang Soyeon, kulihat dia memeriksa detil profil anak itu, dan mengingat kalender yang ada di kantor direktur, itu seperti sebuah jadwal yang sudah ditentukan. Sang Beom kemudian berkata lagi, Kak Ji-hon, aku baru saja kepikiran, bukankah sebelumnya kau bilang, kalau kau akan melakukan apapun untuk membantu saudaramu? Dia melanjutkan, kalau begitu, aku akan melakukan apa saja. Tapi tolong bantu aku menemukan saudaraku, jadi kumohon Kak Ji-hon. Sekarang aku tidak punya orang lain untuk dimintai tolong kecuali dirimu. Go Ji-hon dalam hati bergumam, yah, dia benar juga, Sang Beom, orang itu, dia sering mengobrol denganku ketika dia di penjara, dia selalu mencari saudaranya yang hilang, tapi pada akhirnya, dia tidak bisa menemukannya dan menjalani kehidupan yang hancur total, layaknya seperti orang bodoh. Aku bisa dengan jelas melihatnya yang menyalahkan dirinya sendiri, dan satu-satunya alasan yang membuat dia berubah menjadi seorang penipu, mungkin karena luka akibat ketidakhadiran saudara terdekatnya. Kurasa itu sungguh bodoh sekali. Cerita berlanjut, Sang Beom yang terus mendesak Go Ji-hon berkata, Kak Ji-hon, jika kau tidak mau membantuku, maka aku akan menceritakan semuanya pada direktur. Go Ji-hon menimpali, hei bocah, beraninya kau mengancam seorang anggota polisi. Dan sekarang, setelah kau mengerti situasinya, jadi ku minta kau duduklah. Sang Beom menatap bingung, apa maksudmu?
Kau akan membantuku kan? Go Ji-hon menghela nafas, benar, namun sebaliknya, hal pertama yang harus dilakukan adalah, menyelesaikan apa yang ku minta kau lakukan. Seketika Sang Beom berseru senang, wah. Terima kasih Kak Ji-hon, Go Ji-hon bertanya, oke, jadi kapan jam sukarelamu berikutnya? Sang Beom menjawab, kalau tidak salah, jadwalku selanjutnya di hari lusa. Go Ji-hon menanggapi, baiklah, kalau begitu, lusa nanti aku akan menjadi direkturnya. Go Ji-hon melanjutkan, tapi kau ingat apa yang kukatakan kan? Jadi sampai bertemu lusa nanti, Sang Beom merespon, hah. Tentu saja, sampai jumpa di lain waktu Kak Ji-hon. Beberapa waktu kemudian, Go Ji-hon yang menghubungi Wang Jungwo berkata, ya, ketua tim, ini Ji-hon, aku ingin mengajukan satu permintaan mengenai penyelidikan. Untuk itu, aku hanya butuh satu dokumen, jadi tolong agar segera Anda siapkan. Dalam gumamannya dia melanjutkan, Bagu, sepertinya semua persiapan sudah selesai. Dengan begini, di hari lusa nanti pertempuran akan bisa segera dimulai. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Go Ji-hon yang melihat kedatangan Direktur Kim berkata, oh, Direktur Kim, kau datang tepat pada waktunya. Direktur Kim menanggapi, sudah pasti, karena itu pekerjaanku. Go Ji-hon melanjutkan, baiklah, barangnya sudah siapkan. Direktur Kim tersenyum tipis, hehehe, tuan muda, memangnya menurutmu aku ini siapa? Sementara itu, di dalam mobil sendiri, saat ini sudah berjejer berbagai hadiah yang sebelumnya ia pesan. Go Ji-hon kemudian berkata, wah, seperti yang diharapkan dari Direktur Kim, kau pasti mengerjakan tugasmu dengan sangat baik ya. Direktur Kim merespon, tentu saja, saya sudah memborong semua makanan ringan dan mainan di supermarket. Direktur Kim menambahkan, oh ya, saya baru ingat, perwakilan Yang Menchun bilang, dia sangat ingin bertemu dengan Anda, dan meminta kami untuk membuat janji temu. Tapi ngomong-ngomong, apa yang sebenarnya terjadi di panti asuhan? Go Ji-hon tertawa kecil, ah, tidak ada apa-apa, aku hanya ingin memberikan sumbangan saja. Direktur Kim terkejut, apa yang membuat Anda tiba-tiba ingin menyumbang? Go Ji-hon mengernyit, Direktur Kim, harap lebih berhati-hati dengan apa yang akan kau katakan mulai sekarang, karena sudah menjadi rahasia. Kalau aku adalah seorang petugas kepolisian, jadi perlu kau ingat, kalau masuk ruang direktur, harap sesuaikan dengan suasananya ya. Go Ji-hon melanjutkan, meski ini akan terasa menyakitkan, tapi bersabarlah, aku akan segera menyelamatkanmu. Kemudian, di tengah Direktur Kim yang sedang mencerna perkataan Go Ji-hon, ia dikejutkan dengan dua orang anak panti yang tiba-tiba menghampirnya. Bahkan, salah satu dari mereka, dengan penuh antusias langsung menaiki pundaknya. Sementara itu, di saat anak-anak yang lain asyik bermain bersama teman-temannya, Go Ji-hon yang memanggil mereka berkata, hei, anak-anak, coba kalian lihat ke sini, paman membawa banyak hadiah untuk kalian, jadi kemari dan ambil masing-masing satu. Tentu saja, melihat hal itu mereka pun dengan cepat berlarian ke arahnya. Secara bergiliran, Go Ji-hon pun membagikan semua barang yang telah ia bawa. Sementara di sisi lain, Direktur Kim sendiri masih sibuk dengan dua orang anak yang saat ini bersamanya. Sedangkan dari kejauhan, Sang Beom dan Ji Hye yang melihat dari kejauhan, mereka pun tampak ikut senang dengan apa yang tengah Go Ji-hon lakukan saat ini. Karena dengan memberi mereka hadiah, dia telah membuat semua anak panti terlihat sangat bahagia.